gue kok merasa gue tuh wanita yang independen tapi at the same time I need a partner gitu, kayak itu tuh nggak apa-apa banget dan tidak mengurangi salah satu, kayak bukan berarti kalau lu clingy lu nggak independen, atau bukan berarti kalau lu independen lu nggak bisa butuh partner gitu. Hai Cosmoners, balik lagi di Heart to Heart, di mana Uchita akan ngobrol sama seorang bintang tamu dari hati ke hati. Dan kali ini bintang tamunya sangat spesial karena emang kita udah rajin ngobrol dari hati ke hati lewat medium apapun. Cuman seneng banget hari ini bisa ketemu langsung sama Cantika Abigail. Hai Bu Cantika. Halo. How are you? I am langsung dalam tiba-tiba langsung deep. Baik dong. Dirimu itu baik kan ya? Jawaban aku juga baik. Ini Baik kan ya? sama-sama jawaban ini kan, jawaban basa-basi, jawaban auto, jawaban template. Bener. Tapi kayak how are you really gitu. Senang, capeknya ada juga. Apa ya? Ya seneng sama capek sih bercampur jadi satu. Seneng gitu ya. sama capek bercampur jadi satu. Dan juga pasti lagi ngerasa bahagia dan bangga juga karena kan kamu baru saja memenangkan AMI Awards. Selamat ya. Terima kasih. Itu yang lagu kolaborasi Sign. Sama Rai Putra. Sama Rai ya, yang judulnya Sign. I love the song. Terima kasih. That song so much. Dan itu salah satu lagu yang emang aku masukin di playlist aku sering-sering. Thank you loh. Iya beneran, karena kan kita emang anak perzodiakan ya. Oh iya, jadi Sign tuh langsung masuk playlist gitu langsung ya. masuk playlist. Okay. Anyways, selamat buat prestasi barunya. Terima kasih. Gimana sih rasanya megang piala AMI ini? Udah AMI keberapa ya? Kalau untuk GAC mungkin udah banyak kemarin ya, tapi kalau untuk yang benar-benar Cantika as solo artist tuh ini pertama kali. Ya ampun, seneng banget dong. Jadi kemarin tuh pas pengumuman pun aku pas lagi nggak nonton. Terus tiba-tiba ada salah satu yang dulu kerja di Sony, tiba-tiba WhatsApp aku cuma foto si Sign, terus ada tulisan kayak nominasinya gitu, tapi nggak ada tulisan winner. Jadi aku pas dia kirim dia kayak, ini apaan sih, gue gitu gue masih tahu gitu. gue masuk nominasi iya gitu tapi kan. kayak kenapa dikirim sekarang. Terus dia telepon akhirnya, lah kamu nggak tahu kenapa, kamu menang. Serius. Jadi benar-benar nggak, pas lagi nggak siap, cuma seneng banget. Dan aku pas nggak pergi ke AMI-nya juga kemarin karena ada latihan untuk acara musik. Jadi benar-benar tahu pas di rumah dan baru ngeliat pialanya itu kemarin, akhirnya dianterin, terus baru buka kayak unboxing piala. Mesti dijadiin konten ya kemarin. Iya, gimana sih? Ulang lagi. Pura-puranya belum dibuka. Belum lihat ya. Di-pack lagi bisa. Iya gitu. Jadi baru lihat kemarin dan ya kayak wow, walaupun awards tuh buat aku kayak bonus aja ya, tapi benar-benar emang kerasanya kayak seneng banget. Terus kayak hadiah besar gitu ya rasanya. Hadiah besar sih. Hadiah besar. Iyalah buat musisi, apalagi dapat AMI Awards gitu kan, musisi Indonesia itu udah kayak penghargaan yang sahih lah gitu, tertinggi di Indonesia. Dan kamu punya sekarang. Iya, ya ampun. Sama Cantika sendiri, seneng banget. Iya, Oke, dipajang di mana tuh pialanya? Masih di box dan masih di kamar, belum ada tempat khusus. Sambil yang piala-piala kemarin GAC aku mau duplikatin juga, karena kan biasanya cuma dikasih satu piala ya, tapi kan kita bertiga nih kebetulan. Jadi daripada kayak bingung disimpan di rumah siapa, jadi kita mau duplikatin dulu semua. Baru nanti kalau semuanya udah beres, mungkin ada tempat khusus untuk bisa dilebihin satu nggak sih duplikatnya? Bisa ya? Bisa sih, bisa aja. Tapi nanti ditulis yang ini not for sale, hanya sampel gitu yang punya gue. Cantika, jadi kan sekarang kamu hadir di sini, Cosmoners. Cantika nih hadir di sini mau cerita-cerita tentang EP terbaru, album EP ya, yang judulnya adalah Ode to Blue. Kita akan ngobrol banyak tentang itu, tapi sebelumnya yang bikin aku lebih penasaran adalah kamu nih sekarang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai lebih ekstrim melakukan olahraga memanjat, ya kan? Kalau dulu tuh Cosmoners, Cantika ini emang hobi banget ngajakin teman-temannya, termasuk aku juga, untuk wall climbing. Jadi setiap kayak ada weekend agak kosong, weekend kosong nggak? Kenapa? Wall climbing yuk. Ajakannya cukup ini ya, kayak nggak bisa ada yang lebih santai dikit nggak sih? Kayak kita kirain cuma ngajak brunch aja atau ngopi, ini diajak suruh wall climbing gitu. Dan akhir-akhir ini meningkatlah itu wall climbing menjadi rock climbing. Iya benar. Gimana ceritanya sih hobi itu bisa berjalan sampai sekarang? Jadi hobi itu tuh dimulainya cukup unik karena sebenarnya waktu kelas 5 atau 6 SD. Jadi Eva Celia ulang tahun. Aku 6 SD, Eva Celia ulang tahun. Berarti dia juga umur segitu kan? Iya, beda setahun dong sama aku. Oke, terus dia ulang tahun. Karena memang
mama-mama kita udah berteman dari muda, jadilah kita berteman juga kan dari kecil. Terus dia ulang tahun dan dia ngadain di Splash Kemang dulu. Splash Kemang tuh, tapi sekarang udah tutup. Mainan anak-anak. Iya, terus dulu tuh ada wall climbing, terus ada paintball, pokoknya kayak emang area untuk anak-anak main gitu. Terus dia ngerayain di situ dan kita diundang, cobain, terus semua yang diundang pada suka gitu anak-anaknya. Akhirnya kita les wall climbing setiap hari Jumat di Splash. Iya, di Splash Kemang. Wow. Kayak mungkin les setahunan gitu. Terus udah pas aku SMP SMA karena memang waktunya susah, terus sekolahnya lebih sibuk, akhirnya nggak wall climbing dulu, baru pas kuliah setiap ada free time aku coba untuk wall climbing deh gitu. Itu dia, temen-temennya semua diajakin kan. Terus sampai akhirnya sekarang udah berani langsung nih ke tebingnya alias rock climbing. Gimana tuh? Wah, itu sensasinya beda lagi sih, karena even nggak setinggi itu pun kayak tetep adrenalinnya ternyata lebih gila nih, karena langsung nyata di alam gitu ya. Langsung di alam, terus anginnya kayak lebih kenceng juga kan, jadi berasa gue tinggi sini naiknya gitu kan. Dan kalau di wall climbing kan udah ada batunya dan jelas mesti pegang yang mana. Tapi kalau rock climbing tuh kayak bener-bener coba-coba dulu, ini baru enak, ini baru bisa bisa naik gitu ya. gitu. Iya Jadi juga ya. lebih deg-degan, tapi aku menikmati ini sih, sangat menikmati adrenalinnya itu. Iya. Ada nggak kemarin yang udah dicobain tebing mana? Gunung Putri sama satu lagi aku lupa namanya, tapi deket-deket juga sih, sejauh ini masih yang kayak jarak 1,5 jam 2 jam dari Jakarta. Oh gitu. Dan ada wish untuk manjat tebing di mana? Pengen banget maksudnya coba explore yang di Bali juga sih, karena aku kayak sering mondar-mandir. Cuma karena memang belum terlalu kenal komunitas yang pemanjat di sana, jadi aku belum berani untuk kayak ke tebing gitu, harus kenalan dulu sih. I see, harus kenalan dulu. Oke. Cantika datang ke sini mau cerita-cerita tentang album atau EP barunya ya. EP baru yang judulnya adalah O2 Blue. Yes. Ini berarti kalau solo ini perdana ya dalam bentuk EP? Dalam bentuk EP ini perdana. Sebelumnya single-single aja kan dikeluarin kan? Jadi Start Over Oktober 2019 itu single pertama, terus yang Sign yang sama Rai Putra 2020 Oktober, baru akhirnya O2 Blue ini 2021 Oktober, ada tambahan 3 lagu baru dari dalam EP, jadi totalnya 5. Totalnya 5 dan ternyata perjalanannya panjang nih EP nih, dari 2019, 2020, 2021 jadi EP. Itu sebenarnya lagu-lagunya udah disiapin dari lama atau emang berjalannya keluar satu-satu? Kalau Start Over sama Sign itu sebenarnya aku bikin di waktu yang bersamaan, which is 2019 awal. Jadi si Sign itu sebenarnya udah jadi lagunya, tapi akhirnya baru dirilis setahun kemudian. Kalau yang 3 lagu terakhir di album itu aku baru ngerjainnya ya tahun ini gitu, karena emang harus beresin EP, terus akhirnya kita bikin deh gitu lagu. Jadi di apa namanya, di matchingin sama lagu yang sebelumnya atau gimana cara? Lumayan sih, lumayan juga, karena juga produsernya dari 5 lagu itu 4 lagu dikerjain sama satu produser sama Kenny Gabriel. Gitu. Jadi lumayan punya benang merah karena pasti ada a little bit touch dari si Kenny-nya juga kan. Jadi ya masih nyambung lah sama 2 lagu yang sebelumnya udah dirilis. Iya. Jadi emang akhirnya prosesnya juga apa namanya panjang, tapi berarti in between dari 2 lagu dan tambahan 3 lagu berikutnya pasti udah banyak yang berubah nggak sih dari kehidupanmu? Secara kehidupan kita semua juga keadaannya berubah nih. Betul, gitu. Karena itu 2019 belum pandemi ya kan? Belum. Tiba-tiba masuk pandemi, wah roller coaster. Terus abis itu keluarin lagu berikutnya dan akhirnya muncul lagi 3 nih untuk ngelengkapin jadi 5 totalnya. Ada yang berubah nggak dari berubah rasa waktu produksinya atau bikin lagunya? Berubah banget sih. Terutama aku ngerasain kayak waktu di Start Over yang single pertama itu kan rasanya kayak GAC abis berkarya 9-10 tahun. Maksudnya selama itu aku berkarya bertiga nih, kayak membutuhkan 3 kepala gitu kan. Jadi pasti banyak banget ego-ego yang kita bertiga tekan gitu kan, for the sake of GAC-nya. Jadi tiba-tiba waktu pas solo tuh kayak macan keluar dari kandang gitu loh. Ngaum ya Beb. Iya, dan apa namanya, jadi apa ya, negative side-nya adalah jadi nggak mau terlalu dengerin orang gitu, karena kayak ya ini udah saatnya kayak gue istilahnya gitu. Jet lag-nya tuh kayak gitu ya. Iya, kayak langsung pokoknya ini saatnya gue idealisme, bodoh orang mau ngomong apa gitu. Jadilah si Start Over itu yang aku suka lagunya, suka banget, tapi ternyata in reality kasarnya mungkin bisa dibilang mungkin bukan itu yang orang expect dari aku, atau kayak bukan itu yang tanda kutip kalau orang-orang bisnis mungkin bukan itu yang jualan ternyata gitu loh. Jadi waktu pas rilis itu tuh kerasa banget dari GAC yang setiap weekend kita keluar kota manggung lalala, tiba-tiba waktu pas sendiri kayak susah banget jualan lagu ini gitu. Apalagi pas banget pertama kali sendiri kan solo. Bener. Dan abis itu gak lama pandemi kan, kayak berasa
wah gila nih gimana ya gitu. Padahal itu lagu yang gue suka tuh, gue pengennya kayak gitu. Terus? Tapi kan aku juga bikin lagu Sign tuh. Nah lagu Sign tuh di satu sisi aku sayang banget dan aku tahu kayaknya ini lagu bisa jadi sesuatu deh gitu. Tadinya udah bikin full bahasa Inggris. Terus aku beride pengen dia ada rappernya nih di lagu gitu. Akhirnya came up dengan nama Rai Putra. Pas aku kasih denger dia suka lagunya, tapi dia bilang gue kayak pengen workshop deh, gue nggak mau asal cuma ngisi rap aja. doang. Gue boleh nggak ini lagunya kalau dibedah ulang, kita rombak, terus ada beberapa penyesuaian, boleh banget. Terus barulah dari situ, nah itu lumayan titik perubahan aku untuk apa ya, proses menemukan jalan tengah antara idealisme sama tanda kutip tetap jualan juga gitu. Yes. Jadi akhirnya banyak banget dapet input juga dari Rai untuk ini kayaknya bisa deh, nggak apa-apa diganti bahasa Indonesia gini. Aku tuh nggak pede nulis bahasa Indonesia, kayak takut cheesy, takut karena emang lebih apa ya, lebih tricky sih nulis dalam bahasa Indonesia kan. Banget tricky banget secara kayak kosakatanya, terus makna lagunya nggak mudah gitu, kayak takut. Kadang kalau denger aku suka cringe sendiri gitu, gue gak bisa ngomong gitu kan. Tapi karena emang dibantu Rai dan dia meyakinkan, gak apa-apa mbak, ini gak apa-apa Mbak San, dia manggil aku Mbak San, gak apa-apa ini tetap enak kok, bisa kok R&B tuh dengan bahasa Indonesia bisa. Oh ya udah deh gitu. Jadi di lagu Sign tuh lumayan pembentukan pendewasaan aku untuk cari jalan tengah gitu loh. Dan aku menemukan apa namanya, akhirnya realize bahwa oh ya ujung-ujungnya gue bikin musik tuh bukan buat gue sendiri lagi gitu. Karena banyak yang menikmati. Iya itu kayak gitu ternyata aku jauh lebih seneng kalau bikin lagu yang orang juga bisa menikmati, instead of cuma buat diriku sendiri doang gitu. Ternyata aku menemukan kebahagiaan di situ. Jadilah banyak toleransi yang aku lakukan dari Sign, dan 3 lagu yang baru itu banyak kayak penyesuaian. Oke ini gue suka tapi tetap butuh hooknya, tetap butuh sesuatu yang lebih mudah dicerna sama orang-orang gitu sih. Dan akhirnya dengan 3 lagu yang melengkapi itu produsernya adalah Kenny Gabriel. Berarti prosesnya lain lagi dong pasti sama Rai. Kan istilahnya gimana ya, kalau yang si Sign itu kalau dari cerita yang aku dengar gitu ya, aku tuh nangkepnya Rai itu cukup membuka mata kamu pada saat itu di tengah proses ya. Proses ya apa namanya solo pertama kali ini gitu. Nah ketika sama Kenny Gabriel gimana? Kenny tuh aku bersyukur banget sih ketemu Kenny karena dia sangatlah terbuka dan versatile banget gitu loh. Tapi dia juga ternyata walaupun punya idealisme sendiri, dia juga punya mindset bisnisnya ada juga gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya aku bikin melodi yang rada susah, dia kayak Tik kayaknya gini aja deh, terus dia kasih ide yang lebih hook, yang lebih gampang diingat, kayak oh iya benar juga sih, kan benar gitu. Lumayan bisa apa namanya nyetirin aku juga sih Kenny, walaupun dia dari Jakarta ke Bali nyetirin travel jalan darat ternyata sambilannya itu. Tapi bisa ngarahin lah ya, bisa ngarahin banget sih ternyata, walaupun dia lebih muda daripada aku, tapi dia punya mindset yang udah cukup dewasa sih buat seorang produser menurut aku gitu. Dan akhirnya gimana nih perjalanannya setelah O2 Blue ini udah jadi lengkap dalam bentuk EP? How does it feel right now? Ya kayak lahiran anak sih beneran. Kayak setiap musisi tuh kalau ngelahirin album atau EP tuh rasanya kayak lahiran anak beneran ya. Maksudnya kayak ada sedihnya, ada sakitnya, ada nge-pushnya, ada kayak ngelahirin. Ada banget nge-pushnya, terus leganya ada. Takutnya juga ada karena kayak terekspos segitunya dan albumnya jadi udah milik publik kan istilahnya kan. Jadi kayak udah siap-siap untuk kritik dan saran gitu kan jadinya. Tapi overall menyenangkan ya. Dan berarti ini udah berapa lama sejak diluncurkan EP? Rilisnya 22 Oktober. 22 Oktober kemarin. Cantika, lagu-lagu yang ada di album O2 Blue kita akan bahas nih sekarang. Tapi sebelum itu, yang paling bikin aku ngelihatnya tuh juga kayak ini Cantika banget adalah justru visual dan tema dari EP O2 Blue itu sendiri. Karena kan apa sih visualnya yang lu pakai baju yang mana nih? Yang ini yang warna biru. Oh, biru. Yang ada biru-birunya terus ada kayak gitu, astrological science-nya itu loh. Kan kayak Cantika banget nih dengan kehebohan kita bahasan-bahasan astrologi kita gitu kan ya. Ini sebenarnya O2 Blue ini inspirasinya dari mana sih? Jadi sebenarnya O2 Blue kalau namanya sendiri Oud itu kayak puisi lirikal yang dinyanyikan artinya. Sebenarnya blue-nya itu represent water. Karena aku water sign. Tuh kan. Plus
apa ya, banyak inspirasi yang aku dapat dari 1,5-2 tahun belakangan itu pas aku bolak-balik Bali gitu. Jadi aku ternyata menemukan ketenangan kalau pas aku di pantai Deket dekat air gitu, ternyata kayak oh ini zen apa tempat gue tuh di sini nih ternyata gitu. Jadi ini kayak lirikal yang aku persembahkan kembali untuk air istilahnya gitulah. Tapi kalau tema-tema di album sendiri tuh semuanya masih cinta. Ada yang kalau start over tuh kayak oke, mulai baru dengan seseorang yang tadinya nggak sengaja, sebenarnya gue nggak bermaksud mau suka lu sih, tapi ternyata emang lu orangnya dan gue ready untuk start over. Kalau Sign tuh tentang kayak sebenarnya keraguan di percintaan, saling suka tapi belum bisa sama-sama sekarang. Cuma at least lu give me a sign kalau in the future gue tetap ada tempat tuh di situ dan lu tetap mau hal yang sama, yaitu kita bisa bareng in the future. Which banyak banget relate sama cerita orang. Hello. Iya banget. Terus yang terbaru, yang single ketiga yang rilis barengan O2 Blue itu Ace of Hearts. Itu tunggu, ini menarik nih. Ace of Hearts adalah justru tag pertama ya yang ditaruh di iya track pertama. Jadi kalau Cosmoners ya ngecek album ini, EP ini di digital platforms, dibuka terus di play, pertama itu langsung gue kurang lebih begitu. Aku pas denger itu kayak oh ini itu tuh kayak welcoming dari Cantika banget. Itu khas suara kamu banget loh di situ. Ini ada yang judulnya Ace of Hearts ya. Betul. Itu gimana ceritanya? Jadi Ace of Hearts itu sebenarnya menceritakan tentang kan kalau kartu as tuh kartu tertinggi kan. Iya. Oh ini ada di tato kamu. Terus kartu tertinggi. Jadi maksudnya ada 2, yaitu kayak ayo kita menangin cinta kita nih. Jadi nggak usah berantem terus, karena gue tahu lu kalau kita baikan juga lu seneng kan sebenarnya gitu. Kayak udah kita tahan ego kita masing-masing. Kedua juga sebenarnya mau bilang ke si cowoknya, lu tuh yang paling tertinggi di hati gue gitu. Jadi kayak pokoknya udah kita menangin cintanya kita yuk gitu. Itu Ace of Hearts let gitu. love win gitu ya. Betul. Ace of Hearts itu katanya denger-dengar yang paling cepet dibikin ya. Cepet banget itu, cepet banget. Berapa lama? Cepet tuh berapa lama? Cepet itu as in mungkin dalam kayak 2 kali workshop itu aku udah bisa dapet musik dan melodi dan lirik gitu. Dia duluan apanya nih, liriknya, musiknya? Musiknya dulu dan abis itu baru melodi, sambil aku nulis liriknya juga. Sambil nulis lirik. Pas nyari melodi itu cepet banget karena kayak nggak tahu, tiba-tiba aku sama Kenny lumayan kayak bersinerginya dan flow-nya lancar banget untuk bikin lagu Ace of Hearts gitu. Kayak kita tidak terbebani untuk ya yang ini diganti deh kayaknya, kurang ini deh kayaknya, itu kayak nggak ada di Ace of Hearts gitu. Nah kalau musisi yang juga nulis lagu sendiri gitu ya, penyanyi yang nulis lagu sendiri biasanya tuh kalau kayak gini gitu, misalnya si Ace of Hearts ini itu tuh kayak akhirnya harus ngebuka pengalaman pribadi, ngebuka luka-luka batin atau gimana sih supaya bisa langsung nuangin, apalagi jadinya cepet nih. Iya. Kalau ini emang aku dari awal udah niatan, walaupun belum ada liriknya yang apa namanya terperinci dan jelas, tapi aku emang udah niatan pengen bikin lagu tentang itu gitu. Jadi karena emang aku lagi mengalami kejadian itu pun, dan kayaknya lucu deh kalau misalnya ada lagu yang represent untuk bilang ke cowok kayak udah nggak usah ego sok mau marah deh. Gue juga tahu kalau kita baikan lu juga suka kan gitu. Nah akhirnya jadi cepet jadinya. Pas orangnya denger gimana? Gitu. Message-nya kan kayak blunt banget kan gitu. Pas orangnya denger dia kayak dia bereaksi senang tapi dia agak nggak tahu bahasa Indonesia, jadi kayak itu apa artinya? Boleh translate. Pantesan aja lu nulisnya bahasa Indonesia biar tetap ada misteri-misterinya ya. Nggak gamblang banget. Oke. Abis itu selain Ace of Hearts ada juga lagu yang kedua lagi itu TLC. Itu sebenarnya singkatan dari Tender Loving Care. Oke. Gitu. Ini catchy banget tuh judulnya TLC. Langsung kirain kamu nge-cover lagu TLC. Iya. Jadi Tender Loving Care itu kayaknya salah satu karakteristik dunia percanceran gitu loh. Kayak iya sih, cancer sih, tender loving care ini kan? Ini cancer banget sih. Cancer banget gitu. Jadi bener-bener emang ya lagunya tapi tentang itu juga sih, maksudnya kayak giving affection to my partner. Ini salah satu kayak sexy jam di album. Dan waktu pas aku dengerin ke teman-teman musisi gitu juga pada kayak, kalau Teza bilangnya wah ini lagu kasur sih. Langsung redupkan lampu agak gitu remang-remang gitu kan, AC 16 gitu.
lilin gitu kan, aromaterapi. Jadi emang aku dari dulu pengen banget punya lagu yang kayak lo-fi sexy jam gitu, dan terwujud di TLC ini gitu. It's basically a love song aja sih. Satu lagi tuh Your Loss. Your Loss ini adalah lagu satu-satunya di album yang kayak selebrasi diri sendiri gitu loh, bahwa tadinya gue kira gue ketemu lu nih, terus gue kira you're the one, ternyata bukan ya gitu. Tapi instead of gue melihat ini gue yang kehilangan, ternyata it's your loss, kayak ternyata gue udah tahu value gue tuh di situ, dan ya kasihan lu aja, lu akhirnya nggak bisa sama gue gitu. Jadi took back the power dan that love to yourself gitu. Bener dan kayak bener-bener liriknya tuh, girl let's drink up some wine, terus kayak let me dance kayak sendirian karena ini momennya gue gitu. Love banget gitu. Ini berarti itu Your Loss ditaruh di track ke 3. Jadi urutannya Ace of Hearts, TLC, Your Loss, Start Over, baru Sign terakhirnya adalah Sign. Menarik banget ya. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya dari pembuatannya dan kita lihat apaan aja yang terjadi dalam kehidupan percintaan Cantika, kita bisa tahu apa yang terjadi. Betul sekali, betul. Oke, tapi kan abis itu nanti baliknya ke Start Over lagi. Iya benar. Jadi gitu aja hidup, muter lagi kayak gitu siklusnya ya. Coba dong yang tadi gue bilang yang lagu Ace of Heart, pertamanya tuh gimana? Ya itu maksudnya tuh. Gue suara Cantika membuka album atau EP dari O2 Blue. O2 Blue ada 5 lagu, udah bisa dinikmati di mana aja? Di semua digital streaming platform udah ada. Udah ada ya? Yep, betul. Tiba-tiba pengen ketawa ya. Kenapa nih? Terus lo bilang semua di streaming digital platform. Gue teringat platform-platform yang zaman dulu loh. Yang zaman dulu kayak Friendster, temennya terus ada MySpace. MySpace tuh masih ada gak sih sekarang? Udah gak ada kan? Kalau dulu dengerin musik di MySpace kan? Iya bener-bener. Jadi gue mau nanya di MySpace ada gak gitu? Berarti ada ya, lengkap ada, ya seluruh digital platform. Terutama juga dengerin di Cosmopolitan FM. Karena diputar juga. Jadi request jangan lupa. Dan ini jadi first baby born EP-nya Cantika sebagai soloist ya. Jadi sesuatu yang sangat istimewa, spesial banget pastinya, sangat berarti. Dan semua lagu-lagu yang ada di dalamnya juga setelah tadi kita obrolin ternyata ini dalam dan sangat personal banget ya. Dan pastinya biasanya sesuatu yang personal nyampe gitu ke hati orang yang dengerin secara personal juga. Tapi sebenarnya kalau wish-nya dari Cantika apa sih untuk O2 Blue ini secara general? Jadi sebenarnya aku kayak belajar banget untuk memvalidasi setiap perasaan gitu loh. Yang tadinya mungkin kayak gue ngerasain, tapi gue takut kok cewek ngerasain gini ya, kok gue di umur segini gue ngerasain ini itu ya, aneh gak ya gue gitu. Tapi dengan media musik tuh akhirnya berani untuk emang gue ngerasain ini dan itu normal dan itu nggak apa-apa gitu. Mudah-mudahan pesan yang kayak gitu juga bisa sampai ke yang dengar gitu, bahwa setiap wanita terutama ya gak apa-apa banget lagi di umur 28 tuh kita banyak kadang-kadang perasaan-perasaan aneh yang muncul, overthinking atau kayak normal ya. Normal gak sih gue kayak gini gitu. It's either pesimis dengan hidup, atau misalnya tiba-tiba gue kok merasa gue tuh wanita yang independen, tapi at the same time I need a partner gitu, kayak itu tuh nggak apa-apa banget, dan tidak mengurangi salah satu. Kayak bukan berarti kalau lu clingy lu nggak independen, atau bukan berarti kalau lu independen lu nggak bisa butuh partner gitu. Itu yang lumayan aku sampaikan di album. Jadi mudah-mudahan yang merasakan itu bisa feel relatable sama albumnya, dan merasa bahwa ya emang ini proses yang kita normal untuk lewatkan kok gitu sih. Wow, itu message yang strong and powerful sih kalau menurut aku buat yaitu terutama perempuan-perempuan di masa sekarang ya, di kota-kota besar gitu ya, maksudnya kita ini gitu, kota yang keras ini gitu ya, untuk punya pemahaman kayak gitu. Karena lagi-lagi ya kadang-kadang kita ngerasa konflik sendiri gitu sama pemikiran kita, apa yang benar-benar kita rasain versus apa yang kita pikir kita harusnya rasain gitu. Padahal ternyata ya it's all part of our life emotions, dan itu semua yang justru yang menjadikan kita adalah diri kita gitu ya. Bener banget. Oke. Penasaran banget mau dengerin langsung Cantika nyanyiin. Boleh nggak? Boleh dong. Apa nih yang dipilih nih, lagu yang mau dinyanyiin nih? Single yang paling baru, Ace of Hearts ya. Ace of Hearts kali ya. Oke, siap kalau begitu. Thank you so much sekali lagi Cantika Abigail sudah hadir di Heart to Heart Cosmopolitan FM. Langsung aja kita dengar sama-sama. Ini dia Ace of Hearts dari Cantika.